Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Seperti biasa di channel ini gue bakal memberikan 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Hungaria melawan Jerman guys. So gue masih semangat karena teman-teman selalu memberikan like, komen, subrek. Nah gue selalu semangat kalau kayak gitu guys. Oke, jangan kemana-mana, lanjut kita terus. Thank you. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Mudah-mudahan teman-teman semua gitu kan selalu semangat dan selalu menantikan konten dari gua. Nah ini guys, tanpa terasa kita udah di penghujung pertandingan grup ya, grup F. Ini adalah partai terakhir yang gue bikin kontennya untuk penyisian grup ya. Kalau teman-teman ingat gitu yang mungkin dari awal ngikutin gua gitu, dari pertandingan Italia Turki ya, grup A sampai dengan hari ini kurang lebih udah 30-an video gua bikin. Mungkin seingat gua Belanda Austria doang yang nggak gua bikin videonya. Jadi kurang lebih 35 mungkin ya gitu ya, mungkin gitu. Tapi kurang lebih seperti itu, gua hanya miss di partai Belanda Austria aja gua nggak buat. Nah, buat gambaran gitu, kedua dari mulai 3 tabel informasi gitu kan sampai bertambah terus jadi 4, jadi 5, jadi 6. Di ujung grup ini jadi 6, berkembang tuh guys, karena tuntutan gitu kan, karena kebutuhan teman-teman juga ya gue penuhin gitu kan satu-satu gitu kan, karena gue makin semangat dengan dukungan teman-teman. Jadi teman-teman alhamdulillah gitu kan selalu memberikan support ke gue, dukungan ke gue, like, komen, itu memberikan energi tambahan buat gue. Bahkan nanti rencananya nih babak eliminasi gue tambahin lagi 1 guys, 1 jadi 7. Nah, dan tabelnya bakal gue rubah lagi, gue modif lagi ya, nggak seperti ini, takut teman-teman bosan gitu kan. Nah kita akan berikan kejutan lah gitu kan, dikit-dikit ya. Itu aja. Jadi buat teman-teman, salam kenal yang udah selalu komen, terima kasih abang-abang semuanya dari Bali, Magelang, Garut, segala macem. Salam kenal dari Kang Ikang. Mudah-mudahan kita nyaman di sini ya dengan segala kekurangannya. Oke, itu sedikit intro ya, artinya salam perkenalan aja. Nah, so sekarang kita langsung fokus untuk bahas pertandingan antara Hungaria melawan Jerman. Mainnya di mana? Mainnya di Allianz Arena di Jerman. Wah, berarti tuan rumah Jerman dong. Iya. Tampil di publik sendiri. Secara psikologis sudah ketahuan gitu kan, tim besar main di publiknya sendiri. Nah, kita lihat nanti. Oke, buat teman-teman langsung aja lihat inilah tabelan up biar afdol itu ya. Silahkan. Gua nggak bahas satu-satu permain lah, jadi entah bener entah salah juga, ibaratnya nanti teman-teman koreksi sendiri. Tolong komen, kasih saran, karena gua nggak ada waktu untuk ngecekin satu-satu pemain gitu ya guys, gitu kan. Ini kejar-kejaran waktu kita, supaya pada intinya gitu kan, konten gue ini adalah data-data rekapan dan persentase peluang menurut gua, dan kita informasi-informasi lainnya gitu ya guys ya. Nah ini guys, gue tampilkan nih buat teman-teman yang baru gabung gitu kan, gua rekapnya dari 5 partai sebelumnya ini, data dasarnya ya. Gua rekap semua statistiknya, gua rekap, gua tampilkan jadi tabel pertama. Nah ini ya, seperti biasa yang udah hafal narasinya langsung di capture aja, mau di screenshot di capture sama aja ya. Langsung ke tabel kedua, udah capture screenshot. Nah tabel ketiga capture screenshot. Nah itu mungkin teman-teman udah ngerasa cukup juga nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau misalkan kita lanjut, kita ngobrol ya seperti biasa narasinya. Dadakan aja guys, langsung kita lihat tabel pertama, kita narasikan. Kalau memang Jerman pernah kalah 2 kali, Hungaria kalah sekali ya, dilihat ya tabelnya. Sama-sama pernah menang 2 kali. Terus ball possession unggul nih Jerman nih, 60%-an. Nah terus ngegolin juga, kebobolan ya agak imbang. Jadi sebenarnya dari kecenderungan tabel pertama, keberpihakannya memang Jerman gitu loh. Dari statistiknya ya tak terbantahkan juga gitu kan. Kita lihat nih data pendukungnya ya, tabel kedua, tarik. Nah kita lihat apa yang kalah dari ini nih, dari Hungaria nih, Jermannya. Nah ini nih free kick. Nah
Ini dia nih free kick. Ya jadi ya kemungkinan Hungaria akan memainkan pertahanan yang rapat gitu kan, sambil memanfaatkan serangan balik ataupun misalkan dilanggar di dekat-dekat kotak penalti gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan peluang itu tuh. Ya, jadi gambaran tabel 1 tabel 2 kemungkinan ya dominasi Jerman. Sepertinya akan di atas 60% ininya ball positionnya kalau ngelihat ini ya sejarah gitu. Jadi kayaknya Hungaria di bawah tekanan Jerman gitu kalau misalkan nggak ada perubahan. Dan Jerman pun juga merasa belum aman juga untuk lolos gitu ya. Jadi sama-sama ingin meraih kemenangan. Nah itu dia tuh. Jadi tabel 1 tabel kedua juga kita udah keberpihakan untuk Jerman sebenarnya. Kita lihat sejarah untuk tabel gol ya. Kita lihat ini buat teman-teman yang butuh informasi tabel menit gol. Kita lihat babak pertama Jerman ngegolin 7 ya, berbanding 3 milik Hungaria. Babak kedua Jerman ngegolin 6, Hungaria ngegolin 3. Jadi memang artinya secara statistik pun Jerman di menit awal sampai menit babak pertama habis pun ya masih punya daya gempur semuanya gitu. Babak kedua pun sama gitu loh. Tinggal tergantung keberuntungan dalam memanfaatkan peluang kedua tim ya. Jadi antara Jerman maupun Hungaria gue seperti itu guys. Nah 1, 2, 3 udah dapat feeling belum? Nah kira-kira siapa yang menang? Memihak siapa teman-teman dukungannya? Nah kalau gua ya nggak terbantahkan sepertinya datanya ya Jerman gitu kan. Tapi kira-kira bagaimana ya kalau kita belum melihat tabel odds? Nah ini dia nih tabel odds nih ya. Teman-teman lihat tabel odds. Itu memang artinya terbukti gitu ya. Memang Jerman memberikan 2 gol duluan tuh ya, -2 untuk Hungaria. Dimulai dari situ sampai dengan yang tertinggi itu adalah -2,75. Berarti bayangan 3 gol itu udah ada nih Jerman ini. Mungkin 3-0, 4-1, 4-0 seperti itu udah ada bayangan nih Jerman gitu kan. Cuman sepertinya gimana ya? Ya bisa jadi sih, bisa jadi tergantung nanti pola permainan atau nanti keberuntungan bisa jadi semuanya ya. Jadi ibaratnya ini gambaran lah teman-teman kalau memang Hungaria dianggap kalau misalkan Jerman pasti akan ngegulin 2. Nah, sekarang gue buat ini guys, persentase seperti biasa yang udah hafal. Persentase hitungan peluang Jerman menang seri ataupun kalah. Karena memang Jerman sepakat artinya gue Jerman di sini diunggulkan menurut data gue dan dari odds juga gitu ya. Jadi sini gue tampilkan nama Jerman, menangnya berapa persen? Nah, menurut hitungan gue, rumus gue, kemungkinan dia menangnya 47,6%. Nah, punya peluang seri itu 35,4% ya. Oke. Punya peluang kalah artinya ini milik Hungaria berarti untuk menang ya. Punya peluang kalahnya di baratnya 17%. Jadi kalau misalkan kita baca gitu ya, memang artinya lebih besar peluang Jerman menang. Cuman nanti menangnya skornya berapa kosong, nah itu yang nggak tahu guys. Jadi ibaratnya kita nggak pernah tahu bisa sampai sedetail itu. Misalkan oh kemungkinan Jerman menang karena kenapa? Bisa seri bisa kalah kok gitu. Semuanya punya peluang gitu loh. Ada walaupun 0,1 kayak 1% kayak semua punya peluang, tapi tergantung pilihan teman-teman. Mendukung yang kalah pun persentasenya kalau misalkan lagi hoki ya dapat aja gitu loh, menang-menang aja gitu kan. Nah sekarang nih teman-teman ibaratnya udah dapat gambaran dari gua, kira-kira udah feeling ya, silakan artinya perkuat feeling itu dengan data-data dari gua guys gitu kan. Kalau gua di sini hanya melengkapi aja ya. Jadi ibaratnya dari gua pribadi memang kecenderungan Jerman gitu, kecenderungan Jerman sepertinya Jerman akan memenangkan pertandingan ini gitu ya. Mungkin gitu kalau misalkan memang mulus-mulus aja, tetapi kemungkinan gitu babak pertama mungkin ya 1-1, tetapi skor akhirnya mungkin 3-1 kali ya, 3-1 mungkin ya, mungkin. Jadi ibaratnya kemungkinan gua itu feeling gua sendiri gitu ya, maybe bisa beda sama teman-teman. Jadi itu mah bebas aja teman-teman. Jadi kalau gua kecenderungannya milih skor 3-1 gitu skor akhirnya, tapi kemungkinan babak pertama seri gitu, mungkin 1-1 lah babak pertama. Nah itu tadi guys. Jadi sekali lagi untuk dalam hal ini ibaratnya teman-teman punya kebebasan untuk memilih gitu, nggak harus sama, dan jangan percaya sama gua gitu loh guys. Artinya ya semua punya peluang ada gitu, menang seri kalah ada, sekali lagi itu. Jadi ibaratnya teman-teman silahkan lah
perkuat feelingnya gitu, supaya pilihan teman adalah yang terbaik. Nah seperti itu guys. So energi gua udah mulai ini gitu kan, redup gitu kan, udah mulai malam, dan gua akan bersiap-siap untuk ngedit konten barusan. Tadi gua ada video itu adalah Portugal Prancis, itu akan segera gue edit, nantikan aja videonya gitu ya, mudah-mudahan cepet gua uploadnya, atau nanti video lainnya untuk di babak eliminasi dengan tampil baru. Nah guys, kalau misalkan teman-teman ngerasa konten gua ini bermanfaat dan selalu dinantikan buat teman-teman semua gitu ya, tolong berikan selalu dukungannya gitu kan, terus subscribe kalau bisa gitu ya. Gua nggak maksa, kalau teman-teman ibaratnya merasa konten ini penting, aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan uploadan dari gua. Jadi seperti itulah, artinya kita saling membutuhkan, saling melengkapi gitu, saling menemani buat teman-teman semua. Ya ini udah di grup ujung grup ya, mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya gitu kan, semangat gitu ya, supaya energinya nyampe ke gua gitu guys. Oke. Kalau misalkan ada kesalahan narasi, kata, data ataupun apa ya, sekali lagi gua manusia biasa, tolong dikoreksi aja guys gitu kan. Maaf dan terima kasih sekali lagi udah nonton video ini. Salam kenal dan salam sejahtera, salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Rapapau.